Bapak Ibu orang tua hebat, saya akan menyampaikan kegiatan belajar mengajar di TK dan PAUD Karmel pada tahun ajaran 2020-2021. Bagaimana pelaksanaan KBM pada tahun 2020-2021? Kami merujuk pada panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru pada masa pandemik virus corona atau COVID-19 berdasarkan keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 Juni 2020. Pada prinsipnya, kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 lebih memprioritaskan pada kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Pola pendidikan pembelajaran pendidikan anak usia dini tahun ajaran 2020 yaitu tetap akan dilaksanakan tahun ajaran 2021 pada bulan Juli 2020. Daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah itu dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau yang disingkat PDR. Nah, mari kita lihat bagaimana kondisi Kabupaten Halmahera Utara. Kami mendapat data dari gugus tugas Utara. Ternyata Kabupaten Halmahera Utara berada pada zona merah dengan status risiko tinggi. Berdasarkan data yang ada, maka kami pihak sekolah, TK, dan kelompok bermain Karmel akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari rumah atau PDR. Proses pembelajaran dari rumah dilaksanakan sampai pada bulan November 2020 dan selanjutnya akan diputuskan kemudian berdasarkan arahan lanjutan dari pemerintah baik pusat maupun dari daerah. Kegiatan belajar mengajar untuk TK dan kelompok bermain Karmel akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020. Pembelajaran akan dilakukan dari rumah dan akan didampingi oleh orang tua atau orang-orang yang ada di rumah. Sekolah akan memberikan rencana kegiatan pembelajaran kepada orang tua setiap minggu berupa rencana kegiatan main yang dapat dipilih oleh orang tua sesuai waktu orang tua dan anak serta minat anak. Hal ini saya akan jelaskan sedikit. Bapak Ibu, guru akan memberikan kepada orang tua rencana pembelajaran selama seminggu, yaitu kegiatan main. Kegiatan main yang akan diberikan ini ada beberapa kegiatan main. Kalau misalnya ada 8 contohnya dalam seminggu, Bapak Ibu boleh memilih kegiatan main yang mana yang mau Bapak Ibu lakukan bersama dengan anak. Tidak harus hari Senin memilih kegiatan nomor 1, hari Selasa kegiatan nomor 2. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih misalnya yang nomor 5 dipakai untuk bermain bersama anak itu di hari Senin, karena anak lebih memilih untuk bermain di luar rumah ya itu hari Senin, tidak masalah ya. Jadi Bapak Ibu kami memberikan kebebasan untuk Bapak Ibu bersama anak bisa memilih kegiatan main mana yang mau Bapak Ibu lakukan bersama dengan anak. Nah, kami meminta supaya orang tua itu bisa juga melihat minat anak sehingga
ketika anak bermain, mereka merasa senang, mereka tidak merasa tertekan. Bapak Ibu, ini memang hal yang baru bagi semua kita, baik orang tua maupun pihak sekolah. Tapi kami berusaha untuk bisa merancang kegiatan main yang menyenangkan, yang akan mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Dan kami akan juga menolong anak-anak lewat kegiatan tatap muka. Ya, kegiatan tatap muka yang akan dilakukan itu kami menggunakan media daring. Ya, aplikasi yang kami pakai adalah aplikasi Zoom. Di kegiatan pembelajaran tatap muka ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengajari setiap anak-anak kita, bisa menolong mereka sehingga pembelajaran yang mereka lakukan walaupun mungkin di rumah itu tetap pembelajaran yang berkualitas, yang akan mengembangkan juga aspek-aspek perkembangan dari setiap anak-anak kita. Semua informasi itu akan disampaikan kepada orang tua lewat WA group setiap kelas. Jadi setiap kelas sudah ada WA grupnya dan kami akan menyampaikan informasi itu di WA group. Bagi orang tua yang tidak mempunyai WA akan dihubungi terpisah sehingga semua akan mendapatkan informasi yang sama. Hasil belajar anak dalam seminggu kami harapkan untuk orang tua dapat mengirimkan kepada guru. Hasil belajarnya bisa Bapak Ibu video dan Bapak Ibu kirim ya, atau mungkin bisa lewat hasil foto ya, hasil karya anak Bapak Ibu foto dan juga bisa dikirim kepada guru untuk dapat juga Bapak Ibu kalau misalnya tidak bisa menyerahkan juga ke pihak sekolah. Kalau Bapak Ibu mau mengambil bahan belajar yang akan diberikan oleh sekolah, Bapak Ibu juga bisa membawa hasil karya anak kepada orang tua. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau menggunakan SMS untuk menyampaikan kegiatan belajar anak, atau misalnya telepon, atau misalnya Bapak Ibu mau kirim lewat email, messenger, itu semuanya Bapak Ibu bisa lakukan dan kami akan mau menerima hasil belajar anak. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ketika Bapak Ibu memberikan hasil kegiatan belajar anak dalam seminggu, maka guru dapat menilai perkembangan kemampuan anak selama belajar di rumah. Dan guru akhirnya dapat juga merancang pembelajaran lanjutan bagi anak saat mereka belajar di rumah. Jadi kami sangat membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu orang tua dalam hal ini, yaitu Bapak Ibu bisa memberikan kepada kami hasil kegiatan belajar anak dalam seminggu sehingga ini menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk merancang pendidikan berikutnya. Ya, demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada orang tua berkenaan dengan kegiatan pembelajaran kita di tahun ajaran yang baru ini, tahun ajaran 2020-2021. Bersama orang tua mendidik generasi hebat, ini merupakan moto kami dan kami berharap bahwa kita bisa bekerja sama untuk mendidik setiap anak-anak kita sehingga apa yang menjadi misi dari Sekolah Karmel, yaitu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter dan takut akan Tuhan atau bertakwa kepada Tuhan, ini bisa kita lihat terjadi atas setiap anak-anak kita. Terima kasih untuk semua perhatian.